Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Korea yang berjudul Our Blooming Youth. Jadi drama ini bercerita tentang kisah cinta antara putra mahkota Lee Hwan yang diperankan oleh Park Hyun Sik dengan Min Jae yang diperankan oleh Jeon Sone. Keduanya ini dipertemukan saat malapetaka menimpa mereka berdua gitu. Nah, jadi latarnya itu di era dinasti Joseon. Lee Hwan yang merupakan putra mahkota, dia itu terkenal dengan arogansinya yang sombong dan tidak berperasaan terhadap orang lain. Tetapi dia juga menyimpan rahasia kutukan misterius. Nah, sementara itu Min Jae adalah seorang wanita bangsawan yang bertunangan dengan putra penasihat kedua negara. Namun 4 hari sebelum menikah, semua anggota keluarga Jae ini tewas dibunuh dan Jae yang dituduh sebagai pembunuhnya. Akhirnya Jae meminta tolong kepada Lee Hwan yang merupakan teman dekat tunangannya, dan Lee Hwan setuju untuk membantu Jae asalkan Jae membantu mematahkan kutukannya terlebih dahulu gitu teman-teman. Jadi si Lee Hwan ini dia itu ketika sedang memanah di hutan, tiba-tiba dia itu mendapatkan surat kutukan gitu, dimana tangan kanannya itu tidak dapat berfungsi. Jadi dia itu dipanah dan panahnya itu beracun. Jadi selama 1 tahun tangan kanannya itu tidak bisa digunakan dengan baik gitu. Jadi dia itu berusaha sangat keras karena itu kan merupakan salah satu kelemahannya dia. Dan banyak para menteri yang ingin menjatuhkan dia. Jadi dia itu tidak menampakkan kelemahannya dan dia berusaha sangat keras untuk bisa menggunakan tangan kanannya lagi gitu teman-teman. Nah, jadi ini ketika dia dipanah oleh kembaran dari pengawal pribadinya dia gitu. Makanya di situ nggak ada yang curiga kalau misalnya dia yang memanah, karena orang-orang taunya dia itu adalah pengawal pribadinya. Ternyata dia itu adalah kembarannya. Jadi ini adalah surat hantu itu teman-teman. Jadi dikatakan bahwa ketika meskipun memiliki tangan, Lee Hwan ini tidak akan bisa menggunakannya, dan meskipun punya kaki dia juga nggak akan bisa menggunakannya gitu. Nah, jadi ini mereka bertiga, ini adalah Song On yang diperankan oleh Yeon Jok Suk. Jadi dia itu adalah sahabat dari kecilnya Lee Hwan dan dia juga merupakan tunangannya Min Jae. Jadi karena di sini Min Jae ini masih buron, Min Jae ini menyamar menjadi seorang laki-laki. Dia itu menyamar sebagai Kasim. Dan Song On di sini nggak tahu kalau misalnya Kasim dari Lee Hwan ini adalah Min Jae yang merupakan tunangannya gitu. Jadi mereka bertiga ini sedang mengunjungi sebuah desa. Mereka itu mau menguak kasus yang terjadi ada dulu itu namanya desa Byokchon. Jadi kayak orang-orang dari desa itu sekarang memberontak, dan orang-orang itu dituduh sebagai pencuri gitu teman-teman. Jadi mereka itu dikucilkan oleh masyarakat. Nah, mereka bertiga mau menguak sebenarnya apa yang terjadi 10 tahun yang lalu sampai membuat si desa Byokchon itu kayak gitu. Nah, ketika mereka mendatangi desa ini bertiga tanpa pengawalan khusus, tiba-tiba mereka diserang gitu. Mereka bertiga diserang, dan di sini si Lee Hwan ini menghilang. Jadi hanya ada Min Jae dengan Song On yang masih bersama, dan tadi tuh mereka berpencar gitu. Jadi di sini Min Jae, jadi Song On masih taunya dia tuh Kasim. Dia tuh kekeh mau mencari si Lee Hwan. Nah, di sisi lain Lee Hwan ini menyangka kalau misalnya Min Jae dengan Song On itu sudah meninggal gitu, karena di tepi tebing si Lee Hwan ini melihat ada barang yang dibawa Jae, dan itu dalam keadaan terpanah gitu, dan di sekitar tebing itu banyak darah. Jadi si Lee Hwan menyangka mereka berdua itu sudah meninggal. Dan di surat kutukan itu juga ada kalau misalnya banyak orang yang akan meninggal karena si Lee Hwan ini. Jadi di sini dia juga merasa sangat bersalah gitu teman-teman, dan dia berharap kalau misalnya kedua rekannya itu tidak meninggal untuk mematahkan kutukannya gitu. Jadi di sini si Lee Hwan ini habis dipanah oleh orang suruhan menteri yang tidak menyukai dia. Jadi si menteri ini dia tuh sudah tahu kalau misalnya Lee Hwan bersama dengan Song On dan Kasimnya itu mau pergi ke suatu desa untuk menguak kasus yang terjadi 10 tahun yang lalu gitu. Nah, makanya di sini dia itu menyuruh, si menteri ini menyuruh orang bayaran untuk menghabisi mereka, dan di sini Lee Hwan ini terkena panahnya gitu teman-teman. Jadi Lee Hwan di sini yang satu orang dia itu melawan 3 orang, yang jelas dia itu kalah gitu. Dia itu terguling
ke dalam jurang, tapi untungnya dia tuh masih hidup gitu. Di sini si Min Jae yang berperan sebagai Kasimnya dia merawat si Lee Hwan ini semalaman full. Jadi si Lee Hwan ini pasca terkena panahnya dia itu demam gitu teman-teman. Jadi di sini si Min Jae merawat Lee Hwan dengan sangat baik, dan nantinya si Min Jae ini sudah mulai menyukai si Lee Hwan gitu. Padahal awalnya dia ke Lee Hwan itu untuk meminta tolong untuk mengembalikan nama baiknya dia, dan dia akan kembali ke tunangannya dalam keadaan yang bermartabat gitu. Nah, tapi dalam beriringnya waktu, karena dia selalu berinteraksi dengan Lee Hwan, dia akhirnya mulai jatuh cinta kepada si Lee Hwan, begitupun sebaliknya. Jadi si Min Jae ini sangat cerdas gitu teman-teman, makanya Lee Hwan sangat tertarik kepada dirinya. Nah, di sini raja itu mendatangi si putra mahkota, karena di sini putra mahkotanya itu tidak masuk sekolah karena flu. Nah, makanya di sini raja itu memastikan apakah dia benar-benar flu. Nah, ternyata ketika raja melihat dia itu terluka, dan lukanya itu karena terkena panah gitu. Makanya si raja itu sangat marah dan menyuruh si Song-eun untuk mencari tahu siapa orang dalang dibalik itu semua gitu teman-teman. Jadi ini pasca terkena panah mereka itu kabur kan, karena orang yang memanah mereka itu ingin memastikan apakah benar-benar si putra mahkota ini telah tewas gitu. Makanya mereka menyembunyikan putra mahkota. Mereka itu tidak bisa mendatangi pusat kesehatan karena pasti orang-orang yang memanah si putra mahkota tadi itu akan mengecek pusat kesehatan yang berada di dekat situ gitu. Makanya di sini putra mahkota diamankan di tempat yang tidak akan diketahui oleh orang-orang itu gitu teman-teman. Di sini juga ini sebelum kembali ke istana, si pangeran ini, si putra mahkota demam juga gitu. Jadi ini ada tabib dan mereka meminta tolong untuk bisa menyembuhkan si putra mahkota. Nah, di sini si Song-eun ini berusaha sangat keras untuk bisa membantu putra mahkota. Dia juga mendatangi rumah tabibnya untuk mengambil obat gitu teman-teman. Nah, ini juga ketika si putra mahkota ini sedang menjalankan misinya, ada tetap menteri yang tadi itu yang menyuruh orang bayaran untuk mencelakai si putra mahkota ini gitu. Ini ketika si Min Jae itu ketahuan kalau ternyata dia itu bukan seorang Kasim, bukan orang laki-laki gitu. Jadi kan syarat menjadi Kasim itu harus orang laki-laki. Nah, ini ketahuan kalau sebenarnya Kasimnya itu adalah perempuan, dan itu Min Jae yang terkenal sebagai pembunuh keluarganya gitu teman-teman. Makanya di sini si Lee Hwan ini meminta agar posisinya itu dicopot gitu karena dia merasa tidak layak. Nah, ini adalah Taesan. Jadi Taesan ini adalah kembarannya si Taegang. Taegang ini adalah pengawal pribadinya putra mahkota. Jadi si Taesan ini adalah yang memanah putra mahkota dengan panah beracun itu, yang sampai menyebabkan tangan putra mahkota tidak bisa digunakan itu teman-teman. Nah, di sini dia itu sudah sadar, sudah bertaubat, dan dia membantu menyelamatkan putra mahkota gitu. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak. Bye bye.